Habib, pertanyaan sekalian, ini kan pertanyaan terakhir karena waktu terbatas. Ya, silakan. Dan sekalian nasihat Hmm. atau bimbingan untuk umat-umat anak muda sekarang Hmm. yang mereka ini selalu ingin bertaubat, tetapi mereka melakukan perbuatan yang jelek dan yang sama, mungkin aja bisa lebih, dan mereka terus bertaubat. Mengulang-ulang itu maksudnya, mengulangi perbuatan tersebut. Apakah dengan mereka bertaubat seperti itu akan diterima? Dan kalau misalkan mereka berbuat itu perbuatan terus karena mereka sudah capek, karena mereka sudah putus asa. Putus asa akan rahmat Allah, mereka tidak bertaubat dan jauh dari Allah SWT. Ya, jadi apa yang ditanyakan itu bagus ya, mewakili banyak kalangan, terutama anak muda ya, yang mereka itu belum bisa menguasai dirinya, yang diliputi oleh hawa nafsunya, dan dia belum berhasil mengendalikannya, sehingga kemudian hawa nafsu itu mempermainkannya, gitu ya. Nah, sama seperti setan itu mempermainkan orang yang belum mengendalikan hawa nafsunya, seperti anak kecil itu memainkan bola, tendang sana, tendang sini dengan mudahnya, gitu ya. Itu karena dia tidak mengendalikan. Sedang mengendalikan itu perlu ilmu. Bukan semua orang nggak pernah main bola langsung bisa, dia bisa mengocek bola, bisa memberikan operan yang bagus kepada temannya, bisa tendangannya itu lurus atau tinggi, fokus dan sebagainya. Itu kan perlu latihan, perlu metode. Nah, dia itu nggak tahu caranya bagaimana, mungkin dia itu akan bisa menjadi orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya. Nah, mengendalikan diri itu ya perlu ilmu. Mengendalikan dirinya itu yang terliputi dengan godaan hawa nafsu dan bisikan setan itu perlu teori, perlu konsep. Teori dan konsep itu kita dapatkan daripada Al-Quran, hadis maupun asar salafus saleh. Itu harus dipelajari. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu, maka di sini yang saya nasihati kepada anak-anak muda, sahabat Abdullah bin Abbas, beliau telah menyampaikan sebuah pesan kepada kita semuanya. Al khairu kulluhu fi syabab, fagtanimu syababakum. Jadi semua kebaikan itu Allah berikan itu di waktu muda. Maka hendaknya gunakan masa mudamu itu. Nah, gitu. Nah, apalagi memang al-fursah, jadi kesempatan yang ada yang Allah berikan kepada kita, baik itu kesempatan muda kita, kesempatan kita punya harta, kesempatan kita punya ilmu, kesempatan kita punya keluarga. Itu kesempatan-kesempatan itu bisa jadi kesempatan cuma sekali, tidak datang lagi, tidak berulang gitu. Nah, sehingga diibaratkan oleh Imam Ali, al-fursah tamurru marras sahab fa idza madat lam ta'ud. Jadi yang namanya kesempatan itu fungsinya atau bentuknya itu lebih mudahnya mencernanya itu sama seperti awan. Jadi awan itu kalau sudah berlewat di atas kita, ya udah nggak bakal kembali lagi. Nah, jadi walaupun ada awan yang sudah lewat kemudian kembali lagi, nah, karena kuatnya angin dan bertolak belakangan arah angin itu, tapi itu jarang. Kebanyakan kalau sudah lewat ya sudah nggak bakal kembali lagi gitu. Nah, oleh karena itu maka gunakan kesempatan masa muda kita. Caranya bagaimana? Belajar ilmu. Seperti sekarang kita mau cari majelis taklim mana? Yang ada sekarang harus cari mana majelis taklim online. Nah, kita ikuti. Nah, harus kita pastikan istiqomah gitu ya. Untuk kita menambah konsep-konsep dan teori untuk supaya kita mendapatkan kemuliaan dan kita tahu tata cara dan metode serta teori bagaimana kita itu mengatasi diri kita, bagaimana kita itu bermuamalah dengan manusia, bagaimana kita bermuamalah dengan Allah SWT. Nah, dengan begitu nanti kita akan tahu dan mudah untuk mengendalikan diri kita. Nah, dan ketika kita sudah terjerumus dalam dosa, maka jangan putus asa. Karena apa? Nah, karena Allah Ta'ala itu maha pemurah. Dan sekali lagi selalu saya sampaikan, Allah Ta'ala itu tidak membahayakannya maksiat kita sebanyak apapun, dan tidak akan menambahkan kemuliaan Allah ibadah kita sebesar apapun. Jadi sama sekali tidak akan menambah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah SWT. Nah, oleh karena itu, yang membuat kita itu merasa seakan-akan tobat kita nggak diterima, tobat kita itu sia-sia, itu semuanya itu tidak ada lain, itu ada musuh kita, setan. Bahkan disebutkan di dalam syariat Islam bahwasanya al-ya'su, putus asa di rahmat Allah, itu termasuk dosa yang paling besar. Jadi jangan kita itu merasa putus asa. Nah, bahkan Allah Ta'ala dalam sebuah hadis disebutkan, lallahu afrahu bi taubati ahadikum
Allah Ta'ala itu lebih senang kepada taubat seseorang daripada hambanya, melebihi daripada senangnya seseorang yang bepergian naik kuda, ya, di gurun pasir. Di atas kudanya itu ada makanannya, ada minumannya. Nah, gurun pasir bukan seperti di Indonesia ini. Gurun pasir itu nggak ada warung jualan makan, nggak ada minuman, nggak ada sama sekali gitu. Sehingga kalau seumpama di situ kemudian kita kurang bekal, ya habis kita, nggak ada, mau cari mana lagi gitu. Nah, sementara dia itu istirahat tidur di bawah pepohonan, akhirnya apa? Ternyata kudanya itu hilang atau lari, sehingga dia cari kemana-mana, dia nggak dapatkan karena kecapean, dia tidur. Ketika dia tidur, dia bangun, langsung kudanya ada. Gimana kira-kira senangnya? Gimana kira-kira bahagianya? Bahagianya orang itu tidak bisa digambarkan dari saking bahagianya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menggambarkan orang itu salah berucap karena saking senangnya. Apa itu? Anta abdi wa ana rabbuk, katanya. Engkau ya Rabb adalah hambaku, sementara aku adalah Tuhanmu. Nah, jadi kebalik, dari saking girangnya sampai dia itu salah-salah ngomongnya pada Allah Ta'ala. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak bakalan menolak tobat kita. Asal kita mau bertobat, Allah akan menerima. Kalau kita salah lagi, bertobat lagi. Salah lagi, bertobat lagi. Nggak ada ketentuannya. Jadi tobat itu hanya 3 kali, hanya 4 kali, hanya 100 kali, walaupun berapa kali. Yang penting tobat. Kalau kita berdosa, bertobat. Nah, setiap kali bertobat, kita harus tahu. Apa itu? Setiap kali kita bertobat, setannya marah. Setannya itu murka. Biarkan dia murka. Bahkan biarkan dia itu mampus. Nah, gitu. Biarkan dia nggak senang. Nah, kenapa? Dengan kita tobat, diampuni lagi dosanya. Capek dia, sia-sia dia. Apa yang dilakukannya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ayo anak-anak muda berusaha dan berhijrahlah dari yang buruk ke yang baik, dan jadikan hijrah kita itu merupakan sebuah wasilah, pintu yang terbuka untuk kita mendekat pada Allah dan Rasulnya.